Jumpa lagi dengan lakon misteri. Banyak versi cerita tentang hidup Raden Kian Santang. Bahkan versi menurut sinetron juga ada. Lalu pernahkah kalian mendengar cerita Raden Kian Santang versi Gagak Lumayung? Begini ceritanya. Konon punya cerita di kerajaan Pajajaran pernah diperintah oleh raja bernama Prabu Siliwangi. Pada masa itu, kerajaan Pajajaran sangat tersohor di seluruh kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Selain memiliki tanah yang subur, kerajaan Pajajaran juga memiliki angkatan perang yang sangat mumpuni dan siap berperang dengan kerajaan manapun. Prabu Siliwangi memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Gagak Lumayung dan lebih dikenal dengan nama Kian Santang. Gagak Lumayung sangat mendapatkan perhatian dari Baginda Raja dan Permaisuri. Tidak ketinggalan, semua abdi dalam kerajaan sangat sayang kepada Gagak Lumayung. Sejak dari bayi, Gagak Lumayung alias Kian Santang selalu mendapatkan susu dari ibunya, serta makanan bergizi serta buah-buahan segar. Otomatis, Gagak Lumayung alias Kian Santang tumbuh menjadi anak yang sehat dan tegap. Ketika usia menginjak belasan tahun, ia lebih senang bermain di luar istana. Rupanya di dekat istana tersebut ada perguruan silat. Hampir setiap hari ia bermain-main di sana. Tiba-tiba Gagak Lumayung meminta kepada pelatih silat untuk diajarkan beberapa jurus bela diri. Sebenarnya prajurit yang melatih silat itu mau mengajarkan Gagak Lumayung. Namun ia harus meminta izin dulu kepada Baginda Raja dan Permaisuri. Jika diizinkan, maka Gagak Lumayung alias Kian Santang boleh ikut berlatih. Ayo dukung terus lakon misteri. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke grup WA atau sosmed kalian. Jika sudah 5.000 subscriber, lakon misteri akan memberikan giveaway buat kalian yang setia dengan lakon misteri. Berbagi kebaikan adalah sedekah. Terima kasih. Keesokan harinya, Gagak Lumayung sudah siap di padepokan silat untuk menerima pengajaran dari guru-guru silat di sana. Walaupun Gagak Lumayung merupakan anak raja, namun perlakuannya sama seperti murid yang lain. Hari-hari berlatihnya tidak pernah dilewatkan. Ternyata ia mampu menyelesaikan pelajarannya dalam tempo yang sangat singkat. Pedang, parang, kelewang, keris dan golok, bahkan panah adalah senjata yang digunakan untuk berlatih. Cekatan sekali ia menggunakan senjata-senjata itu. Teman-teman seperguruannya juga angkat topi terhadapnya. Sang guru pun memberikan pujian. Belum ada murid yang berani dan secerdik Kian Santang. Begitulah prajurit itu memuji. Setelah menamatkan pelajaran silat di padepokan, kegiatan Gagak Lumayung agak sedikit longgar. Hal ini dimanfaatkan untuk ikut berburu di hutan bersama prajurit dan ayahanda Prabu Siliwangi. Setiap berburu, prajurit kerajaan selalu bingung dibuatnya, karena Gagak Lumayung selalu berhasil mendapatkan hewan buruan paling banyak, seperti rusa, kijang, bahkan jenis-jenis burung ia dapatkan. Baginda Raja pun kagum terhadap kelihayan Gagak Lumayung dalam hal berburu. Karena prestasi itulah Gagak Lumayung diangkat menjadi senopati Pajajaran. Pada suatu ketika, Gagak Lumayung merasa gusar karena sudah tidak ada lagi menemukan lawan tanding yang sepadan di Pajajaran. Dan Gagak Lumayung ingin sekali menjajal ilmu bela dirinya di luar kerajaan Pajajaran. Pada zaman itu sering diadakan latih tanding antar kerajaan, dan Raja Majapahit yang merupakan saudara dari Prabu Siliwangi mengundang untuk latih tarung bersama. Gagak Lumayung sangat gembira mendengar undangan ini, dan dia berharap akan mendapatkan lawan yang sepadan di sana. Waktu yang ditentukan akhirnya tiba.
Dengan diantar menteri dan beberapa hulu balang, Kian Santang berangkat ke Majapahit. Dalam beberapa jam saja mereka sudah sampai. Rupanya mereka memakai ajian kuda terbang. Setibanya di Majapahit, akhirnya pertarungan siap dimulai. Para prajurit dan hulu balang kerajaan siap melawan Gagak Lumayung dari Pajajaran. Satu persatu perwakilan Majapahit bertumbangan, dan akhirnya putra mahkota Majapahit maju ke medan pertandingan. Satu dua jurus masih bisa melawan, namun akhirnya Gagak Lumayunglah yang menjadi pemenang. Setelah latih tanding itu, nama Gagak Lumayung menjadi harum di Pajajaran, dan ayahanda Prabu Siliwangi bangga atas apa yang telah diperlihatkan Gagak Lumayung sebagai putra mahkota Pajajaran. Gagak Lumayung menjadi penasaran. Sudah banyak lawan tanding yang ia hadapi, namun tidak sedikit pun darah yang mengalir dari tubuhnya. Seakan-akan semua senjata maupun pukulan yang mendarat di tubuhnya tidak tega melukai kulitnya. Namun ayahanda Prabu Siliwangi malah meminta Gagak Lumayung untuk mencari pendamping hidup dan menikah. Ayahanda meminta Gagak Lumayung menunjuk gadis dari kerajaan mana yang ada di Pajajaran yang cocok untuk dijadikan istri. Dengan rasa hormat, Gagak Lumayung menolak permintaan ayahanda Prabu Siliwangi dan meminta izin kepada ayahanda untuk dicarikan lawan tanding bagi dirinya. Ayahanda Prabu Siliwangi akhirnya mengundang para ahli nujum atau paranormal kerajaan untuk mencari siapa lawan tanding yang tangguh untuk Gagak Lumayung. Setelah ahli nujum berkumpul, mereka pun tidak mengetahui siapa yang pantas menjadi lawan tanding Gagak Lumayung. Hingga suatu ketika datanglah seorang kakek-kakek ke istana. Beliau menyampaikan bahwa Baginda Ali lah yang mampu mengalahkan Gagak Lumayung. Namun Baginda Ali ada di Mekah, jauh dari sini. Dan akhirnya ayahanda Prabu Siliwangi memberi izin kepada Gagak Lumayung untuk pergi ke Mekah menemui Baginda Ali. Jika kalian suka dengan kisah Gagak Lumayung alias Raden Kian Santang, silakan klik like. Lakon Misteri akan membuatkan video selanjutnya. Benar atau tidak, wallahu a'lam.